Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Mudah-mudahan program Ayo Mengaji ini menjadi besar harapan kita dan doa kita bersama melahirkan generasi-generasi yang cerdas. Tentunya tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara emosional dan spiritual, sehingga menjadikan generasi-generasi yang Qur'ani yang akan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi. Insya Allah akan menjadikan tanah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Nah baik, adik-adik, kita kembali lagi ya ke pembahasan kita, yakni di Quran Surah Qaf. Misalnya di rumah yang baru bergabung silakan ambil Al-Qur'annya dan buka ya di Quran Surah Qaf ya, nomor surah ke-50. Kita masuk di ayat ke-8 ya. Kita masuk di ayat ke-8. Oke, kita baca dari, coba Raffi dulu deh. Raffi baca di ayat ke-8. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Oke. Lanjut. Salwa. Ya, masih di ayat ke-8 ya. Ayat 8 dulu nanti kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Oke. Silakan. Kiren. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Oke. Terakhir Sakilah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabsiratan wa zikra likulli abdin munib. Oke, baik. Sekarang kita bahas ya. Tabsiratan wa. Ada yang tahu? Kenapa dibaca tawwa? Kenapa tidak dibaca tanwa? Ada yang tahu? Kenapa tadi dibacanya begitu? Tabsiratan wa. Kenapa tidak ditanwa? Karena di sana ada hukum idgham bi gunnah. Nah, sekarang kita buka lagi nih. Idgham bi gunnah itu masuk ke dalam hukum nun mati atau tanwin. Jadi dibuka hukum nun mati atau tanwin. Ada izhar, ada idgham. Idgham terbagi dua, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ada iqlab, ada ikhfa. Nah, di sini tabsiratan wa itu idgham bi gunnah. Karena dia fathatain berhadapan dengan huruf wa. Idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, mim, nun, waw dan ya. Idgham masuk ya atau lebur dia, bi dengan gunnah dengung, artinya dia didengungkan, dibaca gunnah. Maka kita baca tadi tabsiratan wa karena dia idgham bi gunnah. Nah, lalu ketika adik-adik membaca qalqalah ya, ba itu kan qalqalah tuh. Tabsi karena dia qalqalah sugro. Qalqalah kan terbagi dua tuh. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Yang membedakan antara sugro dan kubro, sugro ini kecil,
dan kubro ada besar ya. Sugro itu ketika dia di tengah, kubro itu ketika di akhir. Nah, tabsirata itu di tengah, maka dia dibaca sugro kecil. Maka tidak perlu sampai berhenti, nggak perlu bacanya tabsiratau, nggak perlu, karena dia kecil, ringan. Jadi sekali lewat aja. Tabsiratau, tabsiratau, gitu dia ya, sama seperti abdin tuh. Tabsiratan wa dzikra likulli abdim. Jadi nggak perlu abdim, karena dia kecil, ringan. Itu sugro ya. Jadi dua ini qalqalah sugro, jadi sekali lewat saja tanpa harus terpotong, berhenti, karena dikolkolahkan menjadi kabir ya, atau kubro, besar. Nah, karena kalau qalqalah kubro itu terakhir, nah di abdim munib itu baru qalqalah kubro, karena dia di akhir, baru besar dia ya, munib be. Nah, itu begitu dia kalau qalqalah kubro besar. Sedangkan di tengah tidak perlu sampai abdim, nggak perlu, tapi abdim ringan dia, abdim munib. Nah, itu beda antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro ya, antara sugro dan kubro. Baik, nah jadi itu ya, harus bisa membedakan antara sugro dan kubro. Baik, akan kita lanjutkan ya, masih ada 3 ayat lagi insyaallah ya, di ayat ke-9, 10 dan 11. Tetapi kita ikuti jeda pariwara berikut ini, tetap di Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani.